Islam Kristen, ada nggak perintah di antara perintah Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim? Kalau dalam kaidah Yudaism, Abraham, perintah untuk bersunat ada. Tak ada yang bisa mencegah itu. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan Nabi Ibrahim bersunat pada usia 80 tahun. Sunat dia. Lantas Rasulullah diperintah untuk mengikuti millah, ajaran. Ajaran yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah perintah. Salah satunya sunat. Salah duanya adalah tauhid satu Tuhan. Salah tiganya adalah kurban hewan. Umat Islam mengikuti itu semua. Cerminan bahwa umat Islam ini memiliki sanad ilmu keislaman berasal dari salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sujud, Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Ibrahim sunat, Nabi Ibrahim berkurban hewan. Islam melanjutkan, Kristen jauh Kristen itu jauh, malah sampai ke penghujung menyembah kepada makhluk yang mati terkutuk, malah dia Kristen itu. Entah dari mana dia mendapatkan contoh Kristen ini. Sedangkan dalam pengajaran para nabi, termasuk baginda Rasulullah, yang dikutuk itu fa innaka rajim, itu adalah iblis. Di mana-mana yang terkutuk itu iblis. Di Bible yang terkutuk itu iblis. Tapi Kristen malah menyembah yang terkutuk. Semalam saya sudah menjelaskan kepada 8 saudara kita Kristen dan mereka semua mengakui bahwa Kristen selama 2000 tahun memang menyembah makhluk terkutuk. Menyembah makhluk terkutuk yang digantung di salib. Ini jarang Kristen yang mau sadar. Kenapa? Karena mereka lebih dicekoki kepada kecintaan kepada dunia. Pembebasan diri mereka dari hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa pun dihinanya, direndahkannya, dianggap sampah. Sedangkan mereka tidak menyadari sepenuhnya kalau selama ini mereka dicekoki oleh konsep doktrin dogma untuk menyembah kepada makhluk terkutuk. Kalau dalam pandangan Islam, Nabi Ibrahim sunat, semua nabi sunat, Yesus sunat, nabi-nabi sunat, umatnya Nabi Muhammad sunat. Orang Kristen diceritakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Orang Kristen menurut Al-Quran adalah penolong-penolong iblis. Agar iblis itu lebih leluasa lagi melenggang untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Iblis menginginkan manusia itu durhaka kepada pencipta. Siapa pembantu-pembantunya? Kristen. Ini Al-Quran yang menarasikan itu. Karena Al-Quran datang belakangan mengurai konsep iman orang-orang terdahulu, kepercayaan orang-orang terdahulu. Dan Al-Quran mengatakan Kristen adalah saudara-saudara iblis di dalam membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Nah, hari ini salah satu trik yang digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen di Indonesia ini menggugat adanya sunat di Islam. Ini pekerjaan sia-sia. Kenapa pekerjaan sia-sia? Kalau umat Islam itu bersunat, tak ada satupun perintah di dalam perjanjian lama yang dilanggar. Justru yang melanggar adalah Kristen. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, bunuhlah. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ini ya, yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan umat Islam itu dalam Al-Qur'annya tidak ada perintah sunat, oke. Tidak ada perintah sunat, tapi kami sunat. Alhamdulillah. Lah di Bible ada perintah sunat, tapi ente tidak bersunat. Celaka. Celaka itu. Yesus berkata, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada sunat dihilangkan. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah ini, jadi justru menderita orang-orang Kristen ini, menderita kali. Nah saya ditanya semalam, Bang Suma, kenapa orang-orang ini kok kayak tersiksa sekali dia di dunia? Saya jawab, karena Allah telah mengutuki mereka. Di mana? Al-Quran menerangkan itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam
Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Aku Allah pencipta langit dan bumi menghukum setiap manusia yang berkata bahwa Nabi Isa alaihi salam itu mati digantung demi dosa-dosa manusia. Ini Al-Quran yang menarasikan. Jadi kalau mereka hari ini tak sanggup menelaah cahaya kebenaran Islam, itu karena mereka dihukum. Mereka kena hukum karena percaya, bahkan jauh lebih dahsyat daripada orang Yahudi, orang-orang Kristen ini. Kalau orang Yahudi membunuh Yesus karena mereka cemburu, iri, dengki, karena faktor ekonomi dan politik. Kristen beda lagi. Lebih parah, 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Apa di Kristen itu? Mereka mengatakan Tuhan inkarnasi jadi manusia, dibunuh oleh manusia dalam keadaan terkutuk untuk dosa-dosa kemaksiatan yang mereka lakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya umat Islam dalam hal ini ya datang sebagai penolong kepada saudara-saudara kita Kristen yang masih mau kemudian diwaraskan, disehatkan dari ajaran yang aneh, menyembah kepada makhluk yang digantung dengan jalan terkutuk di atas salib. Demikian, silakan yang lain. Boleh saya tanggapi dari silakan. Silakan. Kalau diizinkan lamanya saudara Juma itu bisa juga saya pakai. Boleh, yang penting ada poin. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih saudara Juma, Anda sudah mengakui bahwa perintah sunat itu tidak ada tertulis. Tapi ini yang harus Anda pahami ya. Tadi mengatakan Anda bersunat itu berdasarkan mila Ibrahim, kan begitu. Nah, ternyata mila Ibrahim itu Anda ambil berdasarkan Bible, itu nggak boleh. Seharusnya berdasarkan data Anda. Nah, tadi Anda mengatakan kami orang Kristen tidak bersunat. Nah, itu juga nggak benar karena ada orang Kristen yang bersunat. Masalahnya bukan di situ, saudaraku. Perjanjian sunat itu dilakukan kepada Abraham dan keturunannya. Ada tujuannya. Sehingga kami tidak menjadi harus bersunat sebagaimana yang Anda katakan tadi. Jadi itu dikhususkan untuk bangsa Israel. Tujuannya apa? Pembebasan mereka dari perbudakan. Menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa atau orang Israel atau orang Yahudi yang pada saat itu belum menjadi suatu bangsa yang namanya Yahudi atau Israel. Mereka Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham supaya disunat untuk membedakan. Itu maksudnya, saudaraku. Jadi ya, kalau Anda memberikan pemahaman seperti itu, ya saya hormati. Tapi jangan paksakan pemikiran Anda itu menjadi pemikiran kami. Begitu, saudaraku. Itu alasannya kami tidak bersunat. Tidak harus, bisa bersunat, bisa tidak. Begitu, saudaraku. Ya, silakan. Iya, baik. Dari sinilah gambarannya, orang dihukum itu nggak akan pernah sampai akalnya kepada kebenaran. Tadi saya sudah membacakan Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 124. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, kalimah, ketetapan, hukum. Memperbodoh diri memang. Orang zalim itu memang gitu. Memperbodoh diri. Pura-pura bego. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Orang zalim itu lebih mengedepankan keegoan, kezaliman daripada kebenaran. Nabi Ibrahim dikatakan dalam Al-Quran menerima beberapa hukum. Nabi Muhammad diutus menerima wahyu, ilham kepada beliau, sehingga beliau mengurai keadaan yang kemudian Tuhan wahyukan kepada beliau terkait dengan Nabi Ibrahim salah satunya. Apa kata Allah? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun.
Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Nabi Muhammad menjelaskan salah satu hukum yang diterima Nabi Ibrahim adalah sunnat. Lalu kemudian Nabi Muhammad adalah pemimpin umat. Sebagai pemimpin umat kemudian dia menginstruksikan kepada pengikutnya, sunnatlah. Karena sunnat itu adalah bagian daripada fitrah, kesucian. Kaidah Islam jelas. Perintah Allah kemudian mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijelaskan oleh Nabi Muhammad bersunnat. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan umatnya bersunnat. Apa yang salah? Yang timpang adalah penumpang gelap. Sudahnya ngambil kitabnya Yahudi, ngaku-ngaku pengikut orang Yahudi, mengaku-ngaku ajarannya dari Yahudi. Tapi semua ajaran Yahudi dibencinya, dikutukinya, dilaknatinya. Contoh, ketika mengaku tak ada perintah untuk tidak bersunat atau bersunat, orang ini nggak ngerti hukum. Nggak ngerti hukum orang ini. Dalil di dalam kitab saudara Galatia 2, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kalau ngerti hukum, orang yang paham asas-asas, maka dia ngerti asas yang muncul di dalam Bible adalah perintah untuk jangan bersunat. Kapan ente bersunat? Maka Yesus Kristus tidak berguna. Kalau Yesus tidak berguna bagi ente, lalu buat apa Anda percaya kepada makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Ini paradoks yang berat dengan ungkapan bahwa di Kristen boleh sunat, boleh tidak. Gimana ceritanya orang yang ngerti hukum namanya adalah sang hukum tapi nggak ngerti hukum. Hukumnya dalam Kristen berdasarkan perintah Nabi Paulus kepada orang Kristen, barang siapa yang bersunat, Yesus tak berguna bagi dirinya. Itu perintah. Sedangkan kekristenan itu ditopang oleh kepercayaan Yesus Tuhan. Kalau Yesus Tuhan tidak berguna bagi kekristenan, ya tutup aja tuh Kristen. Nggak usah ada Kristen. Tidak boleh bersunat di Kristen itu. Bukan haram lagi, entah apa namanya itu. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna. Kalau Yesus tidak berguna lah, untuk apa jadi Kristen? Jadi Kristen itu dilarang bersunat. Dilarang. Gak boleh bersunat. Kapan bersunat maka neraka menurut Paulus, karena tidak ada gunanya Yesus bagi Kristen yang bersunat. Nah, disinilah kemudian yang harus dipahami oleh saudara-saudara yang berakal. Apa yang harus disadari? Di dalam Kejadian 12 nomor 3, apa kata Tuhan kepada Nabi Ibrahim? Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Orang-orang yang bersunat sudah otomatis memberkati Abraham. Orang-orang yang tidak bersunat sudah otomatis mengutuk Abraham. Itu udah pasti tuh. Itu udah pasti. Nah, kalau Anda mengatakan, oh kami tidak bersunat karena noise, karena kami bukan pengikut dari Bani Israel. Ya sudah, selesai. Katakan bahwa Kristen itu tidak berasal dari Timur Tengah, tapi Kristen itu berasal dari Vatikan Roma Yunani. Nah, selesai. Sehingga kitabnya orang Yahudi hanya aksesoris agar melancarkan aksi pemurtadan kristenisasi ke seluruh penjuru bumi. Itu aja. Ini noise-nya di mana nih, Bang? Kalau bisa ditutup dulu. Jadi saudara, kalau Anda berbicara mengenai sunat, siapa yang membenci ajaran Nabi Abraham, itu hanya orang yang memperbodoh dirinya. Yesus pun mengatakan itu, sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bahwa orang yang tidak bersunat adalah orang yang akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Artinya neraka. Matius 5 nomor 19. Dan entah Kristen ini mau kemana. Pada hari penghakiman, setelah penghakiman entah mau kemana Kristen ini. Pola keagamaannya itu entah kemana perginya.
Kenapa saya bertanya seperti itu? Di dalam Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam Yerusalem. Yerusalem tidak boleh diinjak oleh Kristen. Yesaya 52 nomor 1. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam Mikdas, Baitullah atau sinagogi atau Bait Allah. Tidak boleh. Lalu Kristen ini mau kemana? Orang tame, orang najis kayak saudara kita Kristen ini mau kemana kira-kira? Ke Yerusalem dilarang, masuk ke bait suci dilarang. Jadi ketika ada sang gembala datang untuk mengumpulkan kawanan domba, Kristen mau dikumpulkan di mana? Yerusalem hanya kalangan domba. Sedangkan Kristen ini bukan domba. Mereka bukan pengikut Yesus. Mereka pengikut Kristus yang mati terkutuk di atas salib. Nah seperti itu saudara. Jadi saya rasa sunat ini tidak usah dipanjang lebarkan materinya. Karena biar bagaimanapun umat Islam itu bersunat, mengikuti milah Abraham. Sunat itu adalah ajaran Abraham. Dan kami umat Islam adalah pengikut itu. Kami bersunat. Sedangkan Kristen entah ikut siapa tidak bersunat. Silakan. Terima kasih. Oke, mohon izin dulu Jadi Bang begini. Burunda ya. Mohon izin dulu Bang Siap. Tang Hukum, mohon izin dulu Burunda. Buat sobat-sobat Ikhwan Fillah yang ada di bawah, bantu tab-tabnya Sahabat Bahar pantengin Syukran. tab-tabnya. Dan juga bantu follow-follow ya narasumber yang ada di atas ini. Dan untuk teman muslim ditahan dulu ya permintaannya biar buat satu slot lagi untuk teman yang Kristen. Lanjutkan Bang Tang Hukum. Baik, terima kasih. Jadi begini, dari narasi yang Anda nyatakan tadi, maaf kalau saya pakai istilah disimpulkan, bahwa Anda mengakui bahwa perintah sunat itu tidak ada tertulis secara tersirat pun tidak, apalagi tersurat. Itu intinya yang saya tangkap dari apa yang Anda katakan. Nah, berkaitan dengan sunat, Alkitab sudah menjelaskan bahwa sunat itu adalah perjanjian kepada keturunan Abraham. Abraham pada saat itu belum beragama. Mohon dulu ada noise-nya. Abraham pada saat itu belum memiliki agama, tapi dia sudah memiliki ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Oleh Nabi Musa, makanya dia dituliskan. Di situ sudah jelas bahwa Tuhan membuat perjanjian antara Abraham dan keturunannya. Kami ini bukan orang keturunannya, tapi ajarannya yang kami terima. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian saya mau menanggapi dari pernyataan Anda bahwa kami mencuri kitab dari orang Yahudi. Ini salah besar. Kami tidak mencuri. Dasarnya apa? Anda pasti tahu Yesus itu orang Yahudi. Jadi dari mana dasarnya kami mencuri sementara dia memakai kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu dinyatakan nubuatan bahwa dia akan datang. Nah, itu Anda sudah salah besar. Kami tidak mencuri, tapi kami mengikuti ajarannya. Itu yang harus Anda pahami. 12 murid Yesus itu orang Yahudi. Dia tidak mencuri loh. Bagaimana logika berpikirnya orang Yahudi mencuri orang Yahudi? Gak ada logikanya. Anda bawa ke profesor macam manapun, itu nggak logika. Nah itu dia. Nah terkait dengan Yesus terkutuk, iya memang betul. Ketika dia disalibkan, memang betul dia menjadi terkutuk. Kenapa? Ada tertulis di dalam Alkitab bahwa semua manusia ini sudah kena kutukan dosa karena Adam melanggar perintah Tuhan. Itu dari terkutuk, dan itu
itu akan terjadi sampai akhir zaman. Ketika manusia sudah terkutuk, logika berpikirnya itu sudah pasti jalannya cuma satu, ke neraka. Tapi di dalam kekristenan, Tuhan kami, karena manusia yang ciptaannya itu, dia mengasihi ciptaannya, maka dia berkarya melalui firman-Nya. Firman-Nya itu menjadi manusia. Firman-Nya itu menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Secara logika, manusia itu ciptaannya, berarti Tuhan itu menguasai manusia. Apakah dia bisa memakai orang lain untuk menjadi penebusan manusia dari dosa? Bisa. Masalahnya tidak ada manusia satupun yang tidak berdosa. Itu udah kena kutukan, bahwa semua manusia itu sudah terkutuk dosa. Ketika dia memakai manusia sebagai ciptaannya, itu menunjukkan Tuhan kami itu orang yang laknat. Tetapi melalui firman-Nya, dia berkarya. Dia tidak mau menumbuhkan manusia untuk menebus manusia, sehingga dia berkarya melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Manusia yang disebut namanya Yesus, yang kami imani adalah Tuhan kami, itulah yang menebus kami manusia sebagai dosa. Seandainya tidak ada penyalipan, kami ini orang yang terkutuk. Tapi karena sudah terjadi penyalipan, kami ini bukan orang yang terkutuk, yang mengimani. Dia menyerap semua kutukan yang sudah dia lakukan. Sehingga secara logika berpikir bahwa kami dipastikan, bukan mudah-mudahan, dipastikan masuk ke surga. Catatannya ada. Bukan kedukun aja yang pakai syarat, Tuhan juga mempunyai syarat. Syaratnya ada, yaitu apa? Dua hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berat, tidak semua orang bisa melakukan. Bahkan orang Kristen sendiri pun tidak mungkin, ini saya pakai, tidak mungkin melakukannya. Mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia itu jabarannya panjang. Satu diantaranya, musuh harus dikasihani, bukan dilawan. Itu berat. Berat, saudaraku. Yang bisa melakukannya itu cuma satu, manusia, Yesus. Karena tidak bisa manusia melakukannya, makanya ada karya Tuhan itu di dalam keimanan kami Kristen. Dia mengambil kutuk itu sehingga dia menjadi terkutuk. Saya nggak malu mengatakan, iya memang Tuhan kami itu menjadi terkutuk. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan kami itu menjadi, yang namanya manusia, Yesus itu dengan nama Yesus itu menjadi terkutuk. Iya, kutuk yang ada di dalam diri. Cukup, lanjut Bang Zuma. Assalamualaikum. Lanjut Gurunda. Jangan terlalu banyak orang. Ini bukan gereja. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku, Kang Ustadz Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda. Iya. Ya. Bahwa kami ini seperti, Ya, kepanjangan saudara. Poinnya pun melebar entah kemana-mana gitu ya. Nanti jadi babak Anda belur. panjang. Jangan Fokus saja dulu, saudara. Jangan terlalu melebar kemana-mana karena Anda saya lihat kenapa Anda minim, pengetahuan Anda sangat minim sini ya. Jadi gini, mengatakan, sabar dulu Bang. tapi jangan di. Jadi Masih panjang ya narasinya ya. Sayangnya ini bukan gereja. terima kasihlah kalau Jangan di-mute kepanjangan. Oke, saya tanggapi yang terakhir aja dulu tadi ya. Pembodohan dan kebodohan sang nihil ilmu yang mengatakan di Kristen itu kepastian selamat itu pasti. Tidak ada dalilnya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu tidak ada dalil jaminan keselamatan kepada Kristen.
Ini tak kasih data bahwa di Kristen itu mudah-mudahan 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, anak-anak dewa. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum pasti bagaimana situasi dan kondisi kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Kristus di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 itu bukan Tuhan, tapi manusia. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu, Kristus itu adalah makhluk seperti dengan Kristen yang lain. Itu bukan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman agar memahami pengajaran penyembah makhluk terkutuk. Ketika dia dengan sombongnya mengatakan di Kristen itu tidak ada mudah-mudahan, tapi kepastian itu kebohongan. Cara iblis menyesatkan itu kayak gitu. Kepada jemaat-jemaat, wah mereka hebat. Tapi kalau kepada apologet Islam Indonesia, mereka hanyalah sampah pemakan daun kering. 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak dewa. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum pasti, belum jelas. Ya, kalau di dalam terjemahan lama itu belum jelas seperti apa keadaan kita nanti. Itu dalam di dalam terjemahan yang sebenarnya. Kata nyata itu ini jauh dari apa yang seharusnya. Kata Panero itu harusnya itu belum jelas atau belum pasti atau belum nampak, ya, artinya sesuatu yang masih abu-abu. Itu di 1 Yohanes 3 nomor 2. Kemudian banyak hal yang dinarasikan tadi sang nihil ilmu, terkait dengan dia mengakui bahwa mereka menyembah makhluk terkutuk. Dan kebohongan yang paling terdahsyat yang dilakukan kemudian oleh iblis di atas muka bumi ini adalah fitnahannya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Mereka memfitnah Nabi Adam secara membabi buta demi untuk menjual Kristus sebagai penebus mereka dengan cara mati dengan jalan kutuk di atas salib. Ini adalah kebohongan. Hadapkan saya, lulusan terbaik dari Kristen, yang mampu menunjukkan kepada saya bahwa Adam alaihissalam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Indahnya Islam, karena Nabi Adam dan keturunannya itu adalah makhluk yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguh aku Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi bedanya dengan ajaran yang suka kepada kutuk, mengutuk semua, ya, yang seharusnya tidak dikutuk, yang dikutuk malah dimuliakan. Contoh, di dalam Al-Quran, wa innaka rajim, yang dikutuk itu adalah iblis, tapi di mereka yang dikutuk itu Tuhan. Di dalam Al-Quran, Nabi Adam dan keturunannya dimuliakan. Di dalam Kristen, Nabi Adam itu dikutuk. Di dalam Al-Quran yang dikutuk itu adalah iblis. Sekali lagi, di dalam Kristen yang dikutuk itu adalah sembahan mereka. Sangat jauh dari ajaran Islam, ajaran Kristen ini. Kedudukan sang terkutuk di Islam itu iblis, kedudukan sang terkutuk di Kristen itu adalah Tuhan mereka. Jauh sekali. Jadi mereka ini adalah penyembah makhluk terkutuk, sedangkan kita adalah penyembah hakikat yang maha suci. Saya kira begitu dari saya, ya. Terakhir, terkait dengan dia mengaku bahwa orang Kristen tidak mencuri tapi merampok. Kenapa? Tadi ucapannya saudara kita itu sang nihil ilmu, dia mengatakan bahwa
kami tidak mencuri perjanjian lama karena Yesus itu adalah orang Yahudi. Ini trik penyembah makhluk terkutuk, triknya begitu. Yesus memang orang Yahudi, siapa bilang dia orang Makassar? Yang orang Makassar itu Bang Suma. Yesus orang Yehuda. Yesus itu orang Yehuda. Dia keturunan Daud. Dia keturunan Harun. Dia orang Yahudi. Pantas kalau beliau menggunakan kitab Tanak. Lah orang dia orang Yahudi kok. Lah ente yang kumaksud itu Kristen. Apa hubungannya? Kitabnya Yahudi kok ada di kalian? Karena Yesus orang Yahudi. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk bangsa lain. Kalau Kristus iya. Kristus mengajarkan agar pergi ke seluruh bangsa. Jadikan dirinya sebagai sembahan. Jadikan semua bangsa menjadi pengikutnya sebagai muridnya. Itu Kristus. Kristus yang mati terkutuk di atas salib. Sembahan saudara kita Kristen. Seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan kami Kristen tidak mencuri. Ya pikir aja sendiri. Kalau ente tidak mencuri. Apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi? Ini yang membuat kemarin Pak Bom dia beol dan beolnya keluar itu tulang rusuknya meleleh keluar. Sampai sekarang masih sakit dia. Karena memang tidak ada legalitas, tidak ada validasi dari kaum Yahudi terhadap Kristen tentang penggunaan kitab mereka ini. Nggak ada. Tidak ada. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, data nomor 19, nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa di luar Yahudi. Kristen ini dari mana? Tidak ada cerita, jangan cerita. Jadi saudara sang nihil hukum yang tidak ngerti hukum dan tidak ngerti kebenaran, tolong belajar lagi ya. Belajar 600 tahun baru naik ke Komal Islam untuk berdiskusi. Demikian teman-teman. Silakan. Ya, mohon izin Guru Daku. Ya Bang Silakan. Aldi dan Bang Ferdi, selamat siang. Bang Aldi, Bang Ferdi dari Muslim atau dari Kristen? Kalau Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldi monitor. Bang Ferdi. Bang Aldi. Bang Ferdi. Saya hitung 1 sampai 1000 ya. 1, 900, 1000. Lagi ya. Nah ini minta naik bisa mute tapi nggak bisa di ini ya. Ya buat sobat-sobat ikhwan filah bantu kencengin tab-tabnya ya. Kencengin tab-tabnya. Dan ini 2 slot jadi buat teman-teman ikhwan filah ditahan dulu ya. Untuk yang muslim biar teman-teman Karisteng ini kita urut dulu urat sarafnya ya biar lurus ya. Jadi silakan buat teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi dengan Gurunda Bang Suma. Pasien berikutnya mana ya? Aduh lagi. Masya Allah. Ya, momot yang di bawah sambil bantu barangkali ada noten-noten yang di bawah yang bisa diajak diskusi. Bang Juma, salam kenal jarak-jarak dari Aceh. Salam kenal saudaraku raja-raja. Bukan 2 raja-raja ini kan? Bukan, Oh bukan. Kirain 2 raja-raja ini. Oke. Kalau dekat saya Pak Zuma ada ingat itu. Mohon di fallback Ustaz. Saya baru satu Ustaz Juma. Ya silakan bang, silakan. Masya Allah. Ya, mohon izin selamat siang atau assalamualaikum. Tapi kalau nama muslim ya, Abang Alfat. Selamat siang atau assalamualaikum Abang. Selamat siang. Ya siang bang. Muslim atau Kristen Abang? Muslim alhamdulillah. Oh iya, Alhamdulillah. iya. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Abang? Akhi. Ini saya mau nanya ya. Orang Kristen kan Tuhannya terkutuk. Ya bang. Orang Kristen mau ya menuhankan Tuhan yang terkutuk. Padahal kan dalam Islam
Terkutuk itu kan iblis atau setan, syaiton. Bisa ya? Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu kan artinya semua kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk gitu. Iya, betul. Benar. Mereka Tuhannya terkutuk. Iya, itu kan sangat mengerikan ya. Ngeri lah. Mereka mau menyamakan manusia itu dengan syaiton atau iblis. Udah gitu aja. Ya, satu ayat untuk saudaraku Al-Fat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi penyeru, para dai, para ustadz, para apologet Islam kepada orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya mendengarkan panggilan, teriakan dan suara. Mereka hanya mendengarkan suara, tapi mereka tidak mengerti makna dari suara tersebut. Sama seperti kera, sama seperti monyet. Ketika dipanggil, "Hei monyet, kenapalah kau tidak pernah pakai baju?" Dia menengok ke kita sambil garuk kepala. Mendengar suara, tapi dia tidak ngerti uraian kalimat yang kita sampaikan kepadanya. Ini digambarkan oleh Al-Quran sesuai dengan pertanyaan saudara Alfan. Kenapa ya mereka tahu kalau yang digantung itu terkutuk, tapi masih aja disembah? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Itu Al-Quran. Al-Quran tidak pernah keliru, tidak pernah meleset ketika menceritakan tabiat, tipikal, ciri-ciri, karakter, sifat, tabiat orang-orang kafir. Al-Quran tidak pernah keliru itu. Karena Al-Quran berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Pencipta tahu bahwa mereka ini karakternya seperti binatang yang diteriaki oleh gembala. Tidak pernah kita panggil kemudian, kambing. Kambingnya menjawab, "Iya paman." Nggak ada itu. Nggak ada. Tapi yang satu ini, mereka sudah didengarkan, kemudian diperdengarkan dalil Quran, dalil dalam kitab mereka. Bahkan setiap harinya mereka tenteng. Apakah mereka paham? Tidak. Diceritakan Tuhan itu maha suci. Iya memang. Tuhan itu satu. Emang katanya. Siapa Tuhan yang satu itu? Mulai lidahnya bercabang 3. Siapa Tuhanmu yang satu itu? Sebutkan namanya. Kayak mana ceritanya menyebut satu nama sekaligus untuk 3 pribadi terhadap Tuhan? Gimana ceritanya? Satu nama merujuk kepada 3 pribadi. Ya nggak bisa. Kecuali buah-buahan. Buah-buahan bisa disebut 6 nama buah-buahan sekaligus. Coba sebutkan nama 6 buah-buahan sekaligus dalam satu kata. 1, 2, 3. Rujak. Iya kan? Satu kata langsung sekaligus 6 nama buah di dalamnya. Rujak. Nah kalau ini coba sebutkan satu nama sekaligus 3 nama Tuhanmu masuk di dalam. Kucluk. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa masalul ladzina kafaru. Semisal orang-orang kafir itu seperti umat Islam ini penggembala yang meneriaki hewan yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan saja. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, hanya pelangak-pelongo." Maksudnya apa? Hei, Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa? Kamu dari mana? Aku dari Makassar. Hubunganmu dengan Bani Israel apa? Apa? Itulah. Inilah yang digambarkan Quran tuh. Al-Quran tidak pernah keliru. Makanya ketika Al-Quran mengatakan yang terkutuk itu adalah iblis, mereka bangga. Oh, kami memang Tuhan kami datang ke bumi ini untuk menjadi kutuk demi dosa-dosa kami. Alamak.
Nah, ini yang Al-Quran katakan dalam surah Asy-Syura kepada umat Islam. Maukah kamu aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Tanassalu ala kulli affakin azim yulkuna sam'u wa aktsaruhum kazibun. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan kalau ada penyembah makhluk terkutuk dinaikkan. Ya, mohon izin Gurunda. Bang Alfat, mohon izin ya saya turunkan ya. Mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Selamat siang Bang Wandi. Bang Wandi dari Muslim atau dari Kristen Bang Wandi? Assalamualaikum, saya dari Muslim. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buat Muslim ditahan dulu ya, biar dua slot ini buat teman-teman Kristen ya. Baik. Biar ada diskusinya ya. Atau ada yang mau disampaikan? Salam dulu, kenal Bang. Salam kenal Bang Jumba. Iya. Iya Bang, silakan. Sedikit saya mohon izin untuk nyampaikan Bang Jumba. Silakan. Saya terakhir ini suka scroll dan menemui satu forum yang membahas tentang perdebatan agama, lintas agama. Jujur saya adalah Muslim, tapi istilahnya pemahaman saya tentang Muslim itu ya sedikit Bang Juma ya, gitu ya. Iya. Jadi setelah saya melihat dan saya ketemu dengan room tersebut yang membahas tentang lintas agama, justru yang masuk adalah orang-orang yang seperti saya, dan akhirnya setelah perdebatan di situ kita jadi terbantaikan gitu Bang Juma, gitu kan. Dan yang saya takutkan akhirnya setelah mereka bertanya dan apa yang kita tidak bisa menjawab dengan apa yang mereka inginkan, akhirnya kita terbawa sama mereka Bang Juma. Nah di sini istilahnya saya memohon bantuan gitu kan, istilahnya jangan sampai dengan perdebatan tersebut kita tidak bisa meladeni mereka, akhirnya ya kita terbawa. Itu aja sih Bang Juma. Iya, baik. Jadi kepada saudara-saudara Muslim, anak-anakku sekalian, adik-adik, om-om, tante-tante, paman, opung, tulang, lai, ito, semuanya, daeng, andi, puang, karaeng, percayakan kepada apologet Islam Indonesia untuk menghadapi polemikus penyembah makhluk yang menurut mereka digantung terkutuk di atas salib. Tidak usah terjun ke lapangan untuk perang kalau senjata belum. Saya sadar Islam itu girohnya luar biasa. Islam ketika agamanya tersentuh, mereka mati pun rela. Tetapi mati konyol itu juga tidak bagus. Yang namanya berjuang, yang namanya jihad, kudu perlu perhitungan. Bukan hanya berdasar giroh saja. Itu namanya mati konyol. Ada perang, yes, lari aja masuk ke dalam. Oh pokoknya lari, ada ikut di dalam bikin kacau. Medan tempur. Islam itu tidak begitu. Harus mempersenjatai diri dengan ilmu. Makanya kaidah dalam Islam itu, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan, mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Itu di Islam. Jadi kalau kita belum ada ilmu masuk ke sana, jangankan kita manusia biasa, makhluk pertama yang bernama Adam alaihi salam dari sisi manusia itu diobrak-abrik pertahanannya oleh iblis. Apatah lagi sekelas kita ini yang tidak pernah belajar Bible. Seorang ustadz paham bahasa Arab, hafal 30 juz, ngerti nahwu Arab, tapi tidak mengerti tentang senjata-senjata kaum kafir, percuma berdebat dengan mereka, percuma. Karena mereka bukan mau mendengarkan nasihat, mereka ingin membantah kebenaran. Maka sehebat apapun para ulama, para ustadz, para kiai, para dai, para mubalik menyampaikan kemudian narasi-narasi Quran, kalimat-kalimat langit,
percuma. Maka yang bisa menghalau mereka, yang bisa menghantam mereka, yang bisa memindahkan jantungnya dari kiri ke kanan, ginjalnya pindah ke tumit, itu hanya para apologet. Juga buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan, baru bisa. Kalau cuman modal semangat, oh nggak bisa. Nabi Adam kurang apa? Di surga loh dia, di Taman Eden beliau bersama dengan istrinya, intim dengan Allah, berbicara dengan Allah. Allah menyatakan diri kepadanya, pertahanannya sangat kuat. Apa yang terjadi? Iblisnya nggak seberapa pengaruhnya, jatuh. Untung saja Allah itu maha penyayang. Sampai Nabi Adam alaihissalam diberkati bersama dengan keturunannya, dimuliakan beliau. Nah, di zaman sekarang, cara, trik, metode, karakter mereka, tabiat mereka, dan juga pemahaman-pemahaman karakteristik yang mereka pahami berdasarkan dengan contoh yang diteladani mereka dari Paulus, melahirkan mereka menjadi penyiar, pemberita kabar yang sangat luar biasa. Taruhlah Edis, contohlah itu Edis. Tak bisa kita kemudian melumpuhkan dia dengan ilmu pengetahuan, tak bisa. Kenapa? Karena mereka, si Edis ini tidak menggunakan akal di dalam menelaah. Mereka hanya framing, dia hanya framing, mencari kata yang dibolak-balikkan. Itu aja, kata-kata yang dia pahami berdasarkan dengan tafsir kata. Sedangkan ayat suci Al-Quran tidak bisa ditafsirkan hanya dengan satu kata, harus ditafsirkan dengan satu ayat. Sementara dia hanya kata, satu kata seperti Rabb. Nabi Muhammad itu juga adalah Rabb, Nabi Muhammad juga itu adalah Tuhan. Nah itu, yang kayak gitu-gitu. Ini yang mau dihadapi oleh saudara-saudara yang tidak mempersenjatai diri mereka dengan Bible. Nggak bisa. Karena musuh terberat mereka itu adalah Bible. Coba, seakurat mana kemudian Bang Suma menguraikan ayat suci Al-Quran kepada mereka? Mereka terima? Mereka merasa terpukul? Enggak. Contoh, seperti ayat yang saya bacakan tadi. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Seperumpamaan kemudian bagi penyeru orang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang dan tidak mereka kemudian tidak mendengar, hanya suara saja. Sakit enggak mereka mendengarkan ayat ini? Enggak. Enggak sakit. Nah, sementara para ustadz, para ulama hanya punya senjata ini. Sedangkan yang mau dihadapi ini adalah saudara-saudaranya iblis. Tapi kalau saya menggunakan Matius 15, nomor 24, nomor 25, nomor 26, pincang langsung, timpang, giginya terlempar, kemudian gondok langsung. Bahwa di luar Yahudi yang ngaku-ngaku percaya kepada Yesus, Yesus hanya menganggapnya sebagai guguk. Sakit gak mereka? Oh sakit. Langsung panoan giginya, bisulan giginya langsung. Maka saya katakan musuh terberat mereka itu Bible. Nah jadi kalau saudara naik ke tempat mereka, pemahaman tentang Bible itu masih minim, oh Anda dirujak sama mereka. Anda dirujak karena mereka adalah dicipta dalam satu Bang turun. Tolong abang turun, itu saja salam dari Aceh. Salam bang, salam. Oke, hamba Allah selamat bergabung. Pakaian baru kagak usah dulu. Nanti Bapak boleh korek kuping dulu aja ya. lanjut Pak, jangan bernarasi kemana-mana Pak. Pak nih guys. Tadi enggak maksudnya. Udah. Ya biar saya enggak salah paham. Udah
Tadi coba diulangi Pak. lagi Jangan penjelasan dilanjutin Umi lagi tadi. Pak. Itu salah paham Pak. Udah Oh, iya, jelas oke, salah oke, paham. oke, Iya. oke, oke. Itu salah paham. Dan sebenarnya Pak ya, kalaupun kami ini mau bersolawat kepada Nabi kami, kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, sebenarnya itu tidak mengurangi keselamatan yang sudah didapat Nabi Muhammad. Justru apa yang kami lakukan di saat kami bersolawat kepada Nabi Muhammad, kami bersolawat sekali aja, itu maka Allah yang akan membalas bersolawat kepada kami yang bersolawat sebanyak 10 kali. Jadi yang untung itu sebenarnya kami, yang butuh itu kami, bukan Nabi. Tapi yang butuh bersolawat itu kami. Ya begitu Pak. Nah sama halnya gini loh Pak, saya juga heran ya Pak ya. Kenapa ya di dalam kekristenan sendiri Pak, itu ada doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apakah Tuhan Anda itu belum kudus sehingga dikuduskan lagi? Apakah seperti itu? Maksud dari konteks kata itu sih sebenarnya gini ya. Kami yang mengatakan dia itu kudus, bukan dia apa namanya? Ya intinya itulah, kami yang mengatakan bahwa dia adalah orang kudus gitu loh. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dikuduskanlah namamu, ya kan? Dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Apakah dia kurang mulia? Apakah dia kurang kudus sehingga masih perlu dikuduskan lagi? Enggak juga, maksudnya itu. Enggak juga kan? Enggak juga. Enggak, Makanya maksudnya itu kan untuk mempertegaskan bahwa dia adalah orang kudus, dia adalah orang mulia. Gitu aja. apakah itu artinya dia harus dikuduskan lagi sehingga dalam doa dikuduskan lagi? Enggak perlu Enggak kan? dikuduskan lagi. Enggak kan, ya udah terus ngapain repot, sedangkan levelnya Mempertegaskan kami umatnya itu mengatakan bahwa dia adalah orang kudus, dia adalah orang yang dimuliakan gitu. Maksudnya dia yang dimuliakan, dia yang dikuduskan gitu. orang guys, Tuhannya orang guys. Makanya Pak, ya kalau mau bernarasi mengenai sholawat ya, itu levelnya Nabi. Itu levelnya Nabi, itu manusia, dan kami juga nggak salah gitu loh, karena kami bersolawat kepada Nabi tidak mengurangi keselamatan yang sudah diterima Nabi kami, dan justru yang untung itu kami. Nah makanya ketampol sendiri kan di saat doa Bapak kami, ngapain juga harus ada narasi di dalam berdoa kepada Tuhan, ternyata dikuduskanlah namamu. Nah itu ketampol sendiri jadinya. Pemahaman saya tadi bukan mengurangi keselamatan Nabi Muhammad, itu tidak. Maksudnya itu tadi saya mengiyakan itu, kalau saya mengamini itu. Maksudnya dalam konteks kaminya itu mungkin kami itu mengamini atau mengiyakan bahwa orang-orang kudus kami itu ya memang mereka sudah selamat dan tetap membutuhkan doa dari kami yang hidup itu gitu. Tuhan Bapak malah butuh doa dari kalian. Tuhan Bapak malah butuh doa dari kalian loh kalau dengan narasi dikuduskan. Dikuduskan dengan yang sudah kudus itu beda loh Pak. Maha kudus itu beda loh dengan dikuduskan. Betul, memang dikuduskan orang lain yang mengkuduskan dia kan gitu. Nah, kan keceplosan kan akhirnya kan? Ya artinya kan kaidah bahasanya seperti itu kan. Iya, dalam kaidah bahasa. Namanya itu artinya ya kami lah yang mengatakan bahwa untuk memperkuat itulah kami yang mengatakan bahwa dia adalah orang kudus gitu loh. Orang. Oh jadi Tuhan Bapak orang. Dialah, iya maksudnya dia sebagai Enggak apa-apa. yang Jadi Tuhan kudus gitu loh. Iya. Gitu. Iya, tapi orang, Tuhan Bapak orang. Ya Tuhan saya ya orang juga lah. Instruksi, bro nih guys, lo jangan banyak keceplosan, lo blunder terus, keceplosan mulu lo. Itu biasanya yang keceplosan itu yang jujur loh. Kalau yang keceplosan itu yang jujur, serius. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Gimana Ardiansyah. kabarnya Bang Ardi? Alhamdulillah saya baik. Oke. Mulai. Aku lanjut dulu ya Bang Ardi ya. Oke lanjut, silakan. Bang Ardi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi. Minal aidin wal faizin Bang Eri. Siap ya Kang Ardi, Masya Allah. Lanjut dulu, silakan. Siap Kang Ardi, barokallah. Lanjut, bro nih guys. Kang Abu. Nanti kalau Bang Zuma minta naik, tolong dinaikkan Bang Zuma, tolong turunkan saya ya. Lanjut. Kang Ardi memang the best. Lanjut, siap. Bang Abu ya. Iya bro.
Iya, nggak apa-apa, boleh bertanya. Boleh, Ini boleh. dikelarkan dulu biar dapat 1 poin gak apa-apa. Lo pokoknya bertanya sepuasnya. Tapi ini yang dikuduskan ini gimana nasibnya? Yang jelas jangan sampai Ya, ngambang-ngambang itu kayak tadi yang kuning kan aja. pemahaman saya, Bang Abu ya, pemahaman saya mengatakan bahwa Tuhan dikuduskan memang untuk menyatakan apa ya, benar-benar melegitimasi bahwa Yesus adalah kudus gitu loh, Tuhan adalah kudus gitu, memperkuat itu. Loh. Jadi Yesus yang berdoa malah yang kudus. Yesus kan itu Yesus yang berdoa, Bapa kami di surga. Yesus tuh Bapa gitu. Jadi perlu diketahui begini Mbak Natalia, perlu diketahui visi dasar Yesus hadir ke dunia itu ada 3 visi. Enggak, bentar. Jangan khotbah Yesus dulu. Kan sebagai- Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, itu yang bicara Yesus. Ya dia kan sedang mengajarkan kepada Dikuduskanlah umatnya. namamu, bukan dikuduskanlah namaku. Enggak gitu, Pak. Dikuduskanlah namamu. Bapa loh itu. Ya buat ke Bapa di surga ya dikuduskan namanya gitu loh. Iya, Gitu. dikuduskan ya. Iya. Dikuduskan. Berarti belum kudus, masih harus dikuduskan lagi. Kalau sebentar. Kalau di Katolik kan begini. Sebentar saya. Dimuliakan kalau di Katolik ya. Kerajaan menjadilah kehendak Allah. Apa ya dikuduskan itu? Kok dia lupa sendiri ya? Ini Bapak ini Katolik padahal. ya? Iya Katolik. Maksudnya di Katolik kan, di Protestan kan beda itu. Iya, kalau di Katolik kan dimuliakan kan? Dimuliakan kan? Iya. Lupa sih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan menjadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini dan punya kesana. Belum punya besar kami dan jangan lupa. Nggak ada dikuduskan di Katoliknya. Iya dimuliakan. Ada kan udah aku bilang kalau Katolik itu dimuliakan. Gimana sih dari tadi? Setelah saya doa Bapa kami tadi nggak ada itu. Iya kan tadi aku bilang kalau di Katolik itu kan dimuliakan kan. Gimana sih Bapak? Ya, Kalau di Katolik itu dimuliakan, kalau di Protestan dikuduskan. Nah, apakah Bapak ini nggak mulia sehingga dia didoakan dulu dimuliakan karena dia belum mulia? Enggak, maksudnya itu kan, ya itu tadi seperti jawaban saya tadi kan untuk mempertegaskan bahwa memang dia adalah yang termulia. Untuk mempertegaskan dia dimuliakan. Iya dari batin kami, dari kami. Iya, untuk mempertegaskan dia dimuliakan, bukan maha mulia. Narasinya bukan maha mulia, gitu loh. Kalau kami kan orang Islam, Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jelas, tegas. Mahanya itu jelas gitu loh, tegas banget gitu. Nggak pakai embel-embel harus lagi Sebetulnya diapain, Mbak itu Natalia, enggak gitu loh. sebetulnya hal-hal begini itu harusnya memang benar-benar penjelasan paham penjelasan secara teologisnya. Tapi izin bro, izin bro. Ya, Setelah gini bro, gua paham posisi lo bro. Gua ini kalau berbicara dengan lo, kalau lo tidak buka kamera memang kayak gini, jadi kemana-mana gitu kan pembicaraan agak jelas. Jadi gua sarankan lo buka kamera lah biar lebih nyambung. Ayo. Yalah, gua itu lagi ngulik bangunan gua, ngapain gua buka? Oh lagi kuli bangunan ya udah nggak apa-apa dah lanjut aja. Nggak apa-apa juga sih, ya soalnya kayak gini kan dia jadinya lebih nggak ada tekanan ya. Kalau dia close cam kan dia bisa keceplosan kayak tadi tuh, hanya orang keceplosan ya kan. Jadi nggak apa-apa, sesantainya aja Pak. Sesantainya aja lah Mbak Natalia. Iya, sesantainya Jangan terlalu tegang bicara-bicara begini. Ini kan diskusi. Saya sepakat dengan Pak Dion itu tadi bahwa memang itu ya kita berdiskusi begini itu kan untuk menggali pengetahuan apa yang didapat dalam keislaman itu ya untuk kami pahami juga. Toh tidak ada salahnya kita saling menggali pengetahuan kan begitu. Untuk mencerdaskan orang lain kan bisa begini gitu. Biasanya orang itu menggali emas, Pak. Pengetahuan digali. Iya sih. Gali emas kan dapat duit ya. Iyalah. Iya betul. Ya udah terus gimana nih Pak? Pak Ustadz Abuya. Bang Ustadz. Iya bro, gimana bro? Iya maksud saya kan gini tadi. Saya mau tanyakan gini ya, saya sangat berteman baik sekali dengan teman-teman saya Muslim gitu kan. Gitu. Jadi yang selalu pingin saya tahu betul itu
bahwa konsep Al-Quran dengan hadis itu yang keduanya itu kan bersumber dari Nabi Muhammad. Itu penjelasannya seperti apa ya, Bang Abu ya? Itu udah salah itu. Sumbernya Al-Quran itu dari Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya maksudnya kan tetap kan maksudnya Al-Quran itu kan diimplementasikan oleh Nabi Muhammad kan begitu. Ya maaf kalau salah ya, maaf kalau salah. Jadi kalau saya dengar diskusi-diskusi dari komal-komal lain itu kan, terutama orang Kristen itu kan mereka sangat Pak Niges, saya langsung ini saja biar tidak bertele-tele. Langsung dibuka saja surah An-Nisa ayat 59, Pak. Coba dibuka. Ada di sana ada aplikasi atau dari Google aja gak apa-apa, silakan, Pak. Kalau buka di ini ntar mati ini, bro. Baca aja lah bro, biar saya ini aja nggak apa-apa, baca aja kok. Nah ini gua kagak malesnya sama Pak Niges ini males loh. Baca aja lah, maksudnya kan saya nggak ada. Abu ya, di bawah ada Bang Juma nggak? Kalau ada Bang Juma, Dewa turun, Bang Juma naikkan. Kirim permintaan. Saya. Jangan. Enggak, jangan. Ustadz Abu ya jangan turun. Padi di sini, Padi sini. Ya, enggak, Ustadz Abu ya aja yang turun. Belum ada Bang Zuma, di bawah belum ada Bang Zuma. Belum ada. Baik. Ya, belum ada. Tadi persoalan yang tadi belum beres, Pak Niges, dibereskan dulu sama Bunda Natali. Nah, itu yang dia. masalah mendoakan, jangan dulu kemana-mana. Kalau saya pribadi sebagai umat Muslim ya, saya selalu mendoakan yang terbaik buat Pak Niges. Doa yang terbaik untuk orang Kristen, mudah-mudahan besok orang Kristen pada meninggal semua. Itu adalah doa terbaik. Karena iya, sesuai di dalam karena ayat. udah dijamin ya, Bang Dewa ya. Karena sesuai dengan ayat Filipi 1 di dalam Filipi 1 nomor 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya doakan semoga orang Kristen itu cepat meninggal semuanya. Bila perlu besok meninggal semua. Karena ayat ini jelas ya. Buat apa hidup? Ternyata lebih baik mati. Karena mati adalah suatu keuntungan. TikTok tutup. Hancur. Sebentar Bang Erik, sebentar. Dan ternyata ayat ini ya, betapa hoaknya ayat ini. Hoak ini. Kita lihat faktanya, kita lihat buktinya. Berapa banyak pendeta, pastor, mereka itu sedang sakit, tetapi mereka ternyata berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hoak berarti ayat ini. Mau dibantah nggak pernyataan saya? Ayo kalau mau dibantah. Sebenarnya begini Bang. Bagus ini bro, Niges silakan bro, dibantah bro. Bagus ya. Sebenarnya begini ya. Mana tadi dalilnya Bang Dewa? Baru dengar Filipi 1 nomor 21. Kristus dan mati adalah keuntungan. Buat apa kalian hidup? Lebih untungnya itu kalian itu mati semua. Bukankah doa ini bagus? Betul? Supaya cepat-cepat bisa makan malam sama Bapa di surga. Betul Pak? Saya rasa penafsiran itu tidak seperti begitu ya. Kan maksudnya gini ya, manusia itu kan pada akhirnya nanti kan pasti mati begitu. Tidak berarti di saat kita hidup ingin mati, tidak seperti itu juga. Begitu loh. Kita ya, setuju kalau Pak. misalnya ada orang para pastor yang sakit, pendeta yang sakit, pingin berobat ya manusiawi juga lah. Maksudnya kan tidak berusaha untuk masa dia sakit ya pingin langsung mati. Izin Bapak izin sebelum Bapak karena Bapak saya pastikan Bapak ini baru baca data ini. Jadi baca dulu tuh, sudah ditampilkan Bro Niges, silakan Bro dibaca dulu. Yang kencang Bro. Silakan Bro. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah data itu perlu penafsiran? Silakan. Apakah data itu perlu penafsiran? Silakan. Iya, itu perlu penafsiran. Perlu penafsiran itu, Bro. Gitu. Jadi maksudnya itu kan kitab suci itu kan tidak mungkin segamblang itu untuk menyakiti para umatnya, tidak mungkin lah. Gitu. Dan itu ayat juga ya, tidak mungkin dia berdiri sendiri, juga pasti ada ayatnya yang bisa Pak, sesuatu ditafsir itu jika implisit. Kalau eksplisit nggak perlu ditafsir. Bang Dewa keculik, Kang Ardiansah jangan ngomong Kang Ardiansah, nanti diculik lagi sama Oten. Bang Dewa diculik. Silakan Pak, silakan. Ilmu tafsir apa yang Anda pakai di sini? Nggak ada ilmu tafsir itu kalau misalnya maksudnya gini Bang Bro Abuya.
Itu kan kalau di Katolik itu namanya magisterium, itu mereka punya otoritas untuk menafsirkan itu. Jadi kalau misalnya saya menafsirkan sendiri ya saya tidak mampu untuk menafsirkan itulah. Gitu. Tapi hanya Ya, itu lebih bagus, Pak. Kagak usah ditafsir, baca aja secara letterlek tuh. Bisa dipahami loh. Pemahaman dangkal saya aja untuk satu ayat ini aja, ya itu tadi Nggak perlu takut mati. bukan nggak perlu takut. Artinya kan semua manusia itu kan pasti mati. Bukan. Artinya kan matinya supaya dengan tenang, benar-benar dibangkitkan gitu. Ada keselamatan di situ. Ada yang bilang nggak perlu takut mati, guys. Padahal di sini live-nya ini ya. Kita kan nggak tahu. Semuanya kan manusia pasti mati lah. Ini saya tahu, makanya saya kasih tahu kamu, Pak. Orang percaya yang sejati, Tidak perlu takut mati. yang hidup di tengah-tengah kehendak Tuhan, tidak perlu takut terhadap kematian. Gitu loh. Kata yang bilang gimana sih? Iya betul. Tidak perlu takut kematian. Nggak jadi itu. salah. Karena pada saatnya nanti semua kita itu kan mati gitu. Jadi kalau kita itu di saat kita masih hidup, ya manusiawi juga lah kalau takut untuk mati kan gitu. Tetapi kan pada dasarnya kita nanti semua kan pada mati. Makanya dalam prinsip imannya itu ya nggak perlu takut gitu loh. Gitu. Bahwa karena memang pada akhirnya kita semua mati kan gitu. Jadinya nggak perlu takut kematian, benar. Jadi benar, nggak jadi salah, nggak jadi bukan. Ya nggak perlu karena pada dasarnya itu kan. Tadi katanya bukan. Gimana sih? Tapi kalau Nggak jadi misalnya bukan itu kita ternyata mati ya. itu belum saatnya Ternyata nggak juga jadi ya bukan manusiawi katanya. juga kalau kita takut kan begitu. Ya udah gini loh, ya udah Bapak mati ya besok ya. Mau? Mau ya? Ya kalau memang kehendak Tuhannya seperti itu ngapain gua takut? Loh, langsung aja besok bunuh diri. Kalau itu kan beda, bro. Logikanya gimana sih, Bang? Bro. Loh, gimana sih? Upah dosa adalah maut. Kalau Bapak mati berarti maut. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Gurunda, ini setelah lebaran Gurunda, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama semuanya. Jadi ini ada teman Kristen ingin bertanya soal Islam Gurunda, Bang Niges ini karena ketika dia berbicara soal Bible, dia ketampol sendiri. Jadi lebih baik dia bertanya soal Islam lah. Lanjut. Oh iya, Masya Allah. Di sini banyak ustadz kita. Silakan. Ada salah satunya Ustadz Natali. Silakan Gurunda. Iya, betul. Waduh. Gini, Gurunda ini Bang Niges ini kan pasien lama saya. Iya, Bro Niges ya. Bro, pasien lah, Bro. Oh, kakak. Ya udah. Tapi gua angkat jempol lah sama lo. Gua angkat jempol karena lo tetap kondusif ya. Intinya apa? Ngapain Intinya kita marah-marah juga ngapain? benar. Intinya lo harus banyak belajar, baca lagi biblosnya, dan di sini ada pakarnya nih. Coba Betul, Anda memang ya. bertanya saja. Bro Niges, Anda lebih baik bertanya atau kalau mau diskusi pun angkat satu tema. Saya kasih kebebasan kepada lo, Bro. Silakan, Bro. Iya, tadi kan saya mau bertanya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum saudara. Ya sih pernah kita itu dulu ya. Pernah sekali saya ribut, kita berkelahi, bertengkar. Enggak ribut kali. Kita berdiskusi biasa aja kan kemarin juga itu. Gitu. Bang Juma, ini Siap. tadi kan saya sempat bertanya ke teman-teman ini. Ini supaya kasih pemahaman ke saya yang belum tahu itu ya. Kan Al-Quran dengan hadis itu kan bersumber dari Nabi Muhammad. Dan memang Al-Quran itu tadi kan dari Allah sendiri gitu ya kepada Nabi Muhammad. Tapi yang mengimplementasikan Al-Quran itu kan Nabi Muhammad. Iya. Kira-kira dua hal yang berbeda ini dari sumber yang sama itu penjelasannya gimana ya Bang? Maksudnya hadis dengan Al-Qurannya. Al-Quran. Iya. Baik. Sederhana kalau kami memahami. Al-Quran itu adalah kalimat Allah, kedudukannya tinggi. Seorang anak kecil dengan seorang profesor ketika berbicara sesuatu, maka cakupan muatannya itu berbeda. Sama-sama berbicara.
Sama-sama manusia, pun berbeda. Seorang nabi adalah manusia, sedangkan hakikat pencipta adalah yang maha mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Ketika sang pencipta berfirman, berkata, maka ucapan-ucapannya, muatan-muatannya itu adalah ucapan pencipta. Turun ke bumi ingin diajarkan kepada manusia yang bukan pencipta. Maka Tuhan kudu wajib memiliki wakil untuk menerangkan ucapan-ucapan tersebut kepada manusia biasa. Wakil inilah yang disebut Nabiullah. Maka seorang nabi harus tervalidasi. Allah yang harus kemudian mengangkatnya menjadi nabi. Rasulullah Muhammad SAW diutus ke atas muka bumi untuk menguraikan Al-Quranul Karim, membimbing seluruh umat manusia. Contoh di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan aku mewahyukan Al-Quran kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Sebelumnya engkau tidak paham apa itu iman. Tetapi aku jadikan Al-Quran yang datang kepadamu sebagai cahaya. Dengan itu aku memberi petunjuk siapa yang aku kehendaki di antara manusia. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Bimbingan Nabi Muhammad, tuntunan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, petua beliau, nasihat beliau, untaian lisan yang disampaikan, teori praktik beliau, itulah yang disebut hadits. Maka kalau saya boleh minjam nih, Yesus datang berkata kepada Bani Israel, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ucapan Yesus ini adalah sabda, hadits. Sedangkan isi dari firman yang diterima dari pencipta langit dan bumi itu adalah kalamullah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu firman Tuhan atau bukan? Bukan. Tapi itu adalah sabda dari duta atau utusan Tuhan. Sabdanya memberikan validasi bahwa yang diterima itu adalah firman Allah. Maka firman yang diterimanya kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Orang Kristen dan juga umat Islam dalam aspek ini, dua-duanya Islam dan Kristen kehilangan firman Tuhan yang Yesus terima. Kalau saya ditanya, Bang Suma, mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada lagi. Orang Kristen pun ditanya, saudara Kristen, mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada lagi. Orang Kristen hanya mampu menunjukkan buku Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Tidak mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan Yesus berdasarkan Markus 1 nomor 14. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabiku Muhammad, mana firman Tuhan yang engkau terima? Al-Quran kemudian digenggaman. Ini Al-Quranul Karim. Ini firman Allah. 114 surah. Penjelasan tentang 114 surah ini kemudian, penjelasannya bersumber dari duta. Wakil yang harus menjelaskan itu. Bil bayyinati waz zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. 114 surah yang memiliki kewajiban dan hak untuk menjelaskan kandungannya itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana validasi tadi.
Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, An-Nahl ayat 44. Beliaulah yang menguraikan isi Quran. Uraiannya inilah yang disebut hadits. Makanya legitimasi Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah mengatakan, madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu adalah menurut nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan tidak lain bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi keterkaitan antara Al-Quran dan hadits jelas, tidak bisa dipisahkan. Apakah umat Islam bisa memahami Islam langsung dengan Al-Quran? Bisa, bisa. Tapi uraian cakupannya umat Islam tak sanggup. Contoh, perintah salat di dalam Al-Quran. Apakah umat Islam bisa mempraktikkan salat tanpa hadits? Tidak bisa. Perintah salat asar ada, salat zuhur ada, salat subuh ada, maghrib, isya, semua ada perintah salat itu. Tapi cara mendirikannya, gimana kita melakukannya? Maka Rasulullah sebagai wakil Tuhan mempraktekkan, menteori praktekkan kemudian salat itu. Maka beliau berkata apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai umatku, salatlah kalian, ibadahlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian melihat caraku beribadah. Valid, sahih. Tidak ada yang dijadikan keraguan di situ. Sempurna ajaran Islam ini. Jadi firman Tuhannya satu komponen yang tak terpisah, beliau utuh, dan uraian sang Nabi penerima Qur'annya juga utuh. Jadi Islam itu pola hukumnya dua. Makanya tadi di sebelah saya ditanya, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Oh, sederhana. Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan untuk menjelaskan tentang perihal sunat di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad diajarkan kemudian untuk menerima ajaran dan mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu apa saja? Wa isi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim menerima beberapa aturan hukum kemudian dari Tuhannya, lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Siapa yang bisa menjelaskan hukum yang datang kepada Nabi Abraham atau Ibrahim? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok dia? Yes, karena dia punya validasi dari Allah. Dia yang diutus sebagai Nabi Allah. Dia yang diutus sebagai ajaran, pengantar ajaran daripada Islam. Nah, sedangkan dari kalangan Bani Israel, Nabi terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian saudara Kristen sebut Yesus. Kesinambungan mata rantai pengajaran, tongkat estafet dari unsur-unsur yang diajarkan Yesus terkait penyembahan kepada Tuhan kepada muridnya Bani Israel, itu tidak ada kesinambungan kepada Kristen. Terputus dia. Antara firman yang diterima oleh Yesus tidak dibukukan, tidak dihafalkan, dan sabda-sabda Yesus tidak dibukukan dan dihafalkan. Lalu dari mana kitab ini? Kitab yang ada di tengah Kristen adalah kitab yang lolos pengkanonan. Ketika kemudian ada seleksi kitab mana yang orang-orang Roma dan Yunani jadikan sebagai kitab resmi agama yang mereka miliki sebagai agama baru, yaitu Katolik pada saat itu sebagai agama kerajaan. Ini. Jadi tak ada unsur sanad yang berkesinambungan antara Yesus dengan keempat Bible dan surat-surat Paulus. Terputus sama sekali. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran Nabi Muhammad sendiri yang berkata, Huzu Al-Quran min arba'a, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebut nama-nama sahabatnya disebutkan. Artinya ada ijazah, ada penghargaan, ada legitimasi, ada kemudian validasi dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya untuk sahabatnya memberikan pengajaran kepada orang banyak. Itu dalil di dalam Al-Quran. Saya kira begitu saudara, silakan. Di sini sedikit lagi zuhur. Ya, berarti posisi hadis di sini itu untuk
memperjelas ya, apa namanya? Memperjelas, menguraikan ya, menguraikan Al-Qur'an itu sendiri ya. Siap. Oke, oke. Makasih Bang Juma. Sama-sama saudara. Ya. Neo Instructor. Putra aja lah, Putra aja. Oh Putra, sorry. Nigas Triputra. Oh Nigas Triputra, oke siap. Tadi kupikirnya Neo Instructor, sorry. Enggak lah, santai aja Bang. Siap. Enggak. Iya maksudnya apa setelah dengar Bro, terus bro, lo bertanya sepuasnya bro, jangan sungkan-sungkan. Ayo, sepuasnya. Lanjut bro, lanjut. Ya hanya itu saja, itu kan apa namanya itu pokok dasar daripada keislaman itu yang saya pandang itu dari luar ya. Jadi itu yang bagian fundamental sekali dalam keislaman, itu yang saya pandang dari luar itu. Jadi mungkin yang untuk yang lain-lainnya itu ya mungkin saya bisa terjemahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Juma ini tadi. Begitu. Untuk pertanyaan berikutnya inilah Bro Abu ya, apa namanya, hanya itu saja yang saya tanya gitu. Oh, ya udah. Tadi sih saya mau naik ke sini juga, saya menghargai Bro Abu ya aja sebenarnya. Enggak, lo kan udah Soalnya lama. mendengar saya tadi berapa? 3 kali. Iya, lo udah lama kagak konsultasi. Ya, siap Bro, siap. Pak Katolik, selamat siang Pak Katolik. Selamat. Bapak dari Katolik Pak? Iya benar. Oke siap. Pak Niges mungkin bisa nyimak dulu ya. Silakan Pak Katolik, ada yang mau ditanyakan barangkali Bapak, silakan. Hanya satu pertanyaan saja. Silakan Bapak, silakan. Teman-teman sambil di tap ya, Iwan Pila bantu tap. Lanjut Pak Katolik, silakan. Kenapa ini poligami itu dibenarkan di dalam ajaran Islam? Wah, bagus ini Gurunda, pembahasannya bagus. Itu saja. Iya, baik. Jadi pertanyaan saudara itu bagus. Hanya kerangka berpikirnya yang harus dibenarkan sedikit. Poligami itu bukan memperbanyak istri. Poligami itu membatasi istri. Maksudnya Islam datang tujuannya untuk membatasi jumlah istri. Karena sebelumnya tidak ada batasan. Tidak ada dalam firman Tuhan, baik yang dalam perspektif Kristen maupun Islam, pembatasan berapa istri sebelum Islam itu datang. Coba Anda lihat, kakeknya Yesus, istrinya berapa? Daud, Salomo, Abraham. Jadi tak ada batasan. Di Kristen sekalipun yang anti poligami ini, konon anti poligami di atas kertas, itu tidak akan pernah menemukan di dalam Bible cukup satu istri. Justru perintah cukup satu istri itu adanya di dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, cukup satu istri di dalam Bible itu tidak akan Anda temukan. Bahkan poligami di Bible, anjuran Yesus, Anda akan temukan. Itu kalau Anda belajar. Saya kasih kemudian kisinya. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah akan menerima kembali lipat kali ganda pada saat ini juga. Kalau dikatakan lipat kali ganda, berarti lebih dari satu. Ini dalil saudara. Tapi ini bukan untuk Kristen. Kalau Kristen itu kan memegang dogma. Kencang Kristen itu pegang dogma. Apa itu? Cukup satu istri. Tapi yang saya maksud di dalam Lukas 18 ini, Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini bukan Kristen. Mereka ini Bani Israel. Jadi Bani Israel itu diajarkan oleh Yesus, wahai Bani Israel, pengikutku, muridku, bangsa di mana aku diutus.
dan peruntukan pengutusannya diriku. Aku ajarkan kepadamu, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi kerajaan Allah, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda saat ini juga. Itu ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Jadi kalau saudara Kristen mau tetap satu istri, silakan. Toh sekarang banyak kondom dijual di mana-mana kok. Silakan aja. Karena perintah Yesus poligami itu bukan kepada Kristen. Begitu juga di dalam Matius 19 nomor 29. Dalam original teksnya yang diumpetin oleh Lembaga Bible Indonesia, di situ dikatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi keselamatan masuk ke dalam kerajaan Allah, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Matius 19 nomor 29. Itu di dalam pengajaran Yesus kepada lagi-lagi muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen mah ya orang yang hebat memegang dogma dan doktrin. Cukup satu istri, yang penting kondom banyak di luar di apotek dijual. Nah, kemudian ketika saudara bertanya, kenapa di Islam boleh poligami? Ya bolehlah. Kenapa tidak boleh? Hasrat manusia. Contoh, saya punya istri satu. Lalu kemudian di luar rumah saya jatuh cinta kepada seorang wanita. Cantik sekali, baik budi, akhlaknya baik, cantik pokoknya. Apakah salah ketika saya jatuh cinta? Sedangkan cinta itu adalah hal yang menjadi bagian dari hidupku sebagai seorang laki-laki. Saya masih ganteng, masih muda, masih kuat, duit ada, dia juga tertarik samaku. Apa solusinya menurut Islam? Daripada berzina kami, karena dia juga cinta samaku, dia tahu ada biniku, dia tahu ada istriku. Solusinya apa? Supaya tidak berdosa. Nikah. Itu solusi. Sekarang sebaliknya. Suami saudara Kristen, Anda laki-laki, punya bini satu, suka sama wanita di luar rumah. Itu munafik kalau tidak. Oh kami kalau keluar rumah Bang Suma, kelopak mata kami simpan di rumah, nggak bawa keluar. Bohong. Bullshit. Oh kami kalau keluar rumah Bang Suma, ucok kami nggak bawa. Oh ya? Nggak mungkin. Oh Bang Suma, kalau kami sebelum ke rumah si Ucok kami suntik mati. Nggak mungkin, mustahile. Munafri itu namanya. Keluar ente menghadapi keadaan yang sama dengan yang saya hadapi. Kantor setiap hari ketemu, bekasi berkas, pegang tangannya, nggak sengaja, maaf mak, nggak apa-apa mas. Besok begitu lagi, kasih berkas, tuntut tanda tangan, berdiri di sampingnya, jatuh pulpen, pegang betisnya, sorry, nggak apa-apa. Panas. Lama-lama janjian karaoke, janjian nonton. Apa yang terjadi? Tidak boleh nikah loh, cukup satu istri. Apa yang kalian lakukan? Cari apotek merek Sutra yang harum katanya. Itu yang terjadi. Alat kontrasepsi bang. Iya, alat kontraversi. Itu yang terjadi. Itulah haramnya zina kalian halalkan. Saya yakin itu. Wong Tuhan menciptakan kita akal, diperintahkan jangan menyembah selain daripada aku. Kalian menyembah makhluk terkutuk kok. Apalagi seorang wanita. Mulus. Lekuk tubuhnya tampak. Bibirnya seksi. Matanya aduhai. Pipinya merah merona. Pinggulnya kayak gitar gambos. Kalau dia kentut bau duren. Berbicara mendesah, selamat pagi bos. Lo yang makanan haram aja lu ambat. Hah? Manusia aja Anda sembah, bisa nahan? Mustahile. Saya taruhan lari 50 kilo bolak-balik kalau ada yang bisa mengatakan kami tetap teguh memegang istri satu. Nihil, mustahil itu. Mustahil. Inilah solusi di Islam. Sabar. Maka Islam mengatakan apa?
jika engkau mampu adil, mampu menciptakan rasa kasih sayang bahagia di antara dua wanita, maka apa kata Allah? Nikah, silakan. Tapi syaratnya fawahida, harus adil. Kalau tidak, fawahida cukup satu. Cukup satu. Jadi di sini jangan munafik kita, jangan. Orang kelite mengatakan kami cukup. Lau kapiam manitimumu. Jangan munafri, jangan munafri. Keluar melihat wanita, apa yang terjadi? Ya tanyalah pendeta Yosua Teu. Lalatnya itu kemana-mana perginya. Demikian saya rasa ya. Jadi Yesus memberikan solusi kepada pengikutnya. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka boleh dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat itu juga. Silakan. Ya, sama-sama saudara. ini sedikit meluruskan yang tadi Matius. Silakan. Matius 19 nomor 29 ya. Lukas 18. Jadi Lukas. tadi saudara bilang Matius. Matius 19 nomor 29 mungkin. Iya, silakan. Iya. Dari Syukran, situ sebenarnya tidak ada sahabat kata istri sama sekali ya. Dihilangkan oleh Lembaga Bible Indonesia. Karena Lembaga Bible Indonesia malu. Ternyata Yesus mengajarkan poligami. Silakan Anda baca KJP. KJP itu lebih tua daripada Bible Indonesia. Ya, artinya bahwa ajaran yang beredar itu artinya yang kami pegang sekarang, bahwa di situ hanya, saya boleh bacakan mungkin isinya. Boleh, silakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, kenapa istri tak ada di situ, Bang? Sedangkan di situ disebut semua. Bahwa istri tidak ada di situ ya. Ya, kenapa dihilangkan istri? Apakah dianggap sampah bininya? Sepertinya semoga memang dihilangkan atau tapi memang yang tertulis nggak di sini mungkin. demikian. Nggak mungkin. Orang tua ada, anak-anak ada, saudara perempuan ada, saudara laki-laki ada. Satu diumpetin, bini. Siapa pelaku ini? Siapa pelaku ini yang menghilangkan ini? Coba Anda baca Bahwa yang kemudian. tertulis hanya demikian, kita menerjemahkan sesuai yang tertulis saja. Ya, jadi Tidak kalau usah dihilangkan 50 tahun ya. ke depan dihilangkan orang tua juga itu jadi benar. Tidak, ini pasti seperti ini karena itu kemungkinan saja. Kita hanya melihat yang Coba ada Anda saja, baca tidak usah terjemahan yang lain. 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, gune dalam bahasa Yunani, gune, dihilangkan. Sedangkan ini terjemahan baru yang Anda baca itu baru di Indonesia. Terjemahan yang lebih tua itu KJV. Di situ ada kata istri dan janggal sekali saudara, dari setiap orang yang setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki 1, saudaranya perempuan 2, bapaknya 3, ibunya 4, anak-anaknya 5. Mana keluarga inti kok hilang 1? Keluarga inti siapa lagi 1? Istri. Sengaja dihilangkan. Karena malu, ternyata mereka yang berkorban demi kebenaran meninggalkan istrinya akan mendapatkan kelak 100 kali lipat. Jadi kalau meninggalkan 1 istri, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti. Tapi ini kan untuk siapa? Untuk Petrus dan teman-temannya, bukan untuk Kristen. Tidak usah dipakai kawan. Tidak usah berkecil hati. Silakan ente 1 istri saja. Cuman boleh saya tambah sedikit, boleh nggak? Cuman di Islam itu kawan-kawan, di Islam itu diajarkan dalam Al-Quran, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di Islam itu membangun rumah tangga bahagia, dan ketika mereka masuk di dalam surga, mereka masih bahagia bersama istri-istrinya, bersama dengan anaknya, dengan cucunya. Sedangkan di Kristen percuma 1 istri tapi di surga tidak bersama istri lagi. Buat apa?
Buat apa kalian kemudian satu istri, satu suami, setia, tapi nanti di kehidupan kekal berikutnya kalian nggak sama lagi? Buat apa? Kalau kami di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Kami berbahagia bersama dengan keluarga inti kami di jannah. Kalau di Kristen tak ada dalilnya seperti ini. Jadi untuk apa kalian setia katanya di dunia? Paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, habis itu mati, bubar selama-lamanya. Kalau di Islam enggak. Islam menikah hari ini, selama-lamanya di kehidupan kekal nanti akan bersama dengan istrinya yang soleh. Pilih mana? Di dunia, suami. Pas. Silakan. Terima kasih banyak Sama-sama. jawaban. Jadi hanya sekedar untuk menambah pengetahuan saya saja. Silakan. Sahabat-sahabat Muslim, boleh saya izin sejenak, saya ibadah dulu. Bang Dinda Erik. Siap. Oke, silakan. Siap, Bang. Terima kasih ya saudara Kantong Katolik. Oh, kantong Katolik. Oke, siap. Thank you. Lanjutkan Ya, terima kasih saudara. banyak sudah menjawab. Tetaplah bertanya. Dan saya suka kalau Kristen saya itu, teman saudara Kristen saya bertanya dan mereka mau mendengarkan. Saya suka. Lanjutkan, silakan. Ya sudah. Saya satu pertanyaan itu saja. Terima kasih banyak. Oke. Saya juga Lanjut. pamit. Sebentar Pak Katong. Sebelum Pak Katong itu keluar, boleh nggak saya titip satu? Langsung pergi, langsung Baik, pergi. gimana Pak Katong? Gimana? Ada yang mau ditanyakan Pak Katong? Oke. Oh, baik, siap. Baik, saya jawab ya. Jadi begini. Tunggu dulu, saya mau jawab ini. Tunggu dulu. Baik. Dari pertanyaan saudara yang menyatakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, itu betul. Betul itu. Tapi mana orangnya? Kok nggak ada? Kenapa turun? Kenapa diturunkan Ustaz Abuya? Ikuti saya. Kenapa? Ikuti saya. Bismillah.